seperti Abu Jahal, dia tetap dalam kekufuran. Apa sama dengan orang yang diberi hidayah, dengan orang iman? Ya jawabnya la yastawi, tidak sama. Nabi Muhammad sebelum diberi hidayah itu juga dalam keadaan dolalah. Wa wajadaka dholan fahada. Saya menjumpai kamu Muhammad orang yang tersesat, terus saya memberi hidayah pada kamu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa, para subscriber dan juga kawan hijrah dimanapun berada, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di video kali ini saya akan reaction sebuah video atau penjelasan mangkulan dari ulama pusat nih, ulama paku bumi, tentang surat Ad-Duha ayat 7 yang disampaikan oleh Ustadz Erwin pada asrama Al-Quran. Beliau menjelaskan bahwa firman Allah yang berbunyi wa wajadaka dholan fahada, yaitu Nabi Muhammad sebelumnya itu memang dalam keadaan sesat sebelum Allah memberikan hidayah. Apakah benar ini mangkulannya seperti itu? Apakah penjelasan yang benar, tafsirnya seperti itu? Kita coba lihat penjelasan dari ulama atau dai dari luar ya, yang maksudnya luar dari Jogam. Nah, kita lihat penjelasan dari Gus Miftah tentang ayat yang berbunyi apakah Nabi itu sebelumnya dalam keadaan sesat. Ngaji ngawur mawon ngakune ulama. Wingi ngaku sinten kok saking Bandung. Nafsirke wa wajadaka dholang fahada. Dengan mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad itu termasuk orang yang tersesat sebelum dikasih petunjuk. Kaya ngono kok dieloni kuwi cangkem apa? Bosok. Wa wajadaka, dan aku dapati kamu dolan dalam keadaan sesat, fahada, kemudian aku kasih petunjuk. Lah Kanjeng Nabi niku bermaksiat, tersesat, berarti Kanjeng Nabi bermaksiat. Yang dilakukan Rasulullah ketika itu berarti mengarah kepada neraka. Sing jenenge dolan niku mesti neraka. Padahal yang dimaksud teng mriku miturut Ibnu Abbas dipun ngendikaken Kanjeng Nabi niku rikala alite jalan-jalan di pegunungan tersesat ketika mau pulang sebelum kemudian didapatkan oleh pamannya. Bukan kok tersesat menuju kepada neraka. Itu tadi penjelasan dari Gus Miftah. Terus kemudian kita lihat dari dai yang lain, yaitu penjelasan dari Ustadz Abdul Somad tentang wa wajadaka dholan fahada. Penjelasan dari Gus Miftah, terus kemudian Ustadz Abdul Somad, terus yang ketiga ini penjelasan dari Habib Novel. Kita lihat bagaimana penjelasan beliau. Itu pernah terjemahan surat Ad-Duha. Dan kami temukan engkau wahai Muhammad dalam keadaan tersesat sehingga kami berikan petunjuk kepadamu. Wajadaka dholan fahada. Ngeri nggak? Terjemahannya gitu. Wajadaka, dan dia menemukan engkau wahai Muhammad dalam keadaan tersesat, fahada, maka dia Allah memberi engkau hidayah. Saya nggak tahu terjemahan versi Depak seperti apa, tapi yang saya temukan terjemahan seperti itu. Ini ngeri atau nggak ngeri? Ini namanya pelecehan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kapan Rasulullah tersesat? Nabi nggak pernah tersesat. Nabi nggak pernah tersesat. Syarat Nabi itu harus benar dari awal. Dari awal harus benar. Apalagi Nabi yang paling utama, Nabi yang paling mulia. Wa wajadaka dholan fahada. Untuk terjemahkan ini harus tanya sama ahli Al-Quran. Wa wajadaka dholan, dan dia Allah mendapati engkau dalam keadaan tersesat. Maksudnya apa? Karena kalau diterjemahkan seperti itu,
Bukan begitu maksudnya, kamu yang salah. Nah terus bagaimana? Wajadaka dhalan, dan dia Allah mendapati engkau di tengah kaum yang sesat. Fahada, maka Allah memberi mereka hidayah melewati engkau. Bedanya luar biasa. Tayyib, itu tadi penjelasan dari Gus Miftah, Ustadz Abdul Somad, terus kemudian Habib Novel, dan yang terakhir ini bagaimana penjelasan tentang ayat wa wajadaka dhalan fahada dari Habib Muhammad Al-Habsyi. Kita itu harus selalu berpikiran Nabi Muhammad itu sangat besar dan sangat agung dalam pandangan kita. Sangat besar dan sangat agung dalam pandangan kita. Nah, gimana dengan itu ayat dalam surat Wadduha? Wa wajadaka dhalan fahada, dan dia yang mendapati engkau dalam keadaan tersesat lalu dia memberimu petunjuk. Apakah ini berarti Nabi Muhammad itu pernah tersesat? Nabi tersesat kemudian dapat petunjuk? Sama tuh, jadi sama kayak ada preman minum minuman keras, zina, habis itu dia akan tersesat jalannya terus dapat petunjuk. Nabi Muhammad gitu, sama? Beda. Yang berpikiran begitu itu berarti kurang belajar. Makanya jangan cuma baca ayat ini tapi nggak ngerti tafsirnya. Terjemah itu nggak bisa mewakili tafsir. Ada hadis al-ma'u minal ma'i, air dari air. Terjemahnya apa? Air dari air. Apa maknanya? Nggak tahu. Wajib mandi ketika keluar air sperma. Nggak bisa kalau cuma pakai terjemah. Nah, jadi ini kita lihat pendapatnya ahli tafsir nih, biar kita hati-hati lisan kita kalau bicara tentang Nabi Muhammad SAW. Wa wajadaka dhalan, dan dia yang mendapatimu dhalan dalam keadaan tersesat. Apa maksudnya? Nih, dikatakan oleh mufassir Abu Hayyan Al-Andalusi dalam kitab tafsirnya Bahrul Muhit mengatakan, tidak mungkin kita mengarahkan ad-dhalal alladhi yuqabiluhul huda. Tidak bisa kita mengatakan Nabi Muhammad itu tersesat yang mana lawan itu ada petunjuk, nggak bisa. Kenapa? Li'annal anbiya ma'sumun min dzalik. Karena para nabi itu terjaga daripada yang seperti itu. Nah, kalau pendapat Abdullah bin Abbas, yang paling paham tafsir itu kan Abdullah bin Abbas, mengatakan apa? Huwa dhalaluhu wa huwa fi sigharihi fi syi'abi Makkah. Tsumma raddahu Allah ila jaddihi Abdul Muttalib. Yang dimaksud Nabi Muhammad tersesat itu apa? Nabi Muhammad ketika kecil di lereng-lereng di Mekah itu, kampung-kampung di jalan-jalan Mekah itu pernah tersesat. Kemudian setelah itu Allah kembalikan kepada kakek beliau Abdul Muttalib. Anak tersesat hilang kan banyak. Nabi Muhammad tempat tersesat tapi nggak hilang, dikembalikan oleh Allah kepada kakeknya. Ada juga yang pernah mengatakan bukan tersesat ketika di Mekah, tersesat ketika diasuh oleh yang menyusui beliau Sayyidatuna Halimah. Lewat tafsir berikutnya ada yang mengatakan tersesat di jalan menuju Syam. Itu pernah Nabi Muhammad SAW itu tersesat. Tapi tidak bisa dimaknai beliau itu tersesat sehingga berbuat maksiat sehingga jauh daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga ini yang ada di dalam kitab tafsirnya Ibn Jauzi itu dikatakan, kemudian apa maksud maknanya wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka fi qaumin dhulalin fahadaka litauhid wan nubuwah. Engkau ini didapat Allah di kaum yang tersesat, akhirnya Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk bisa mengesahkan Allah dan jadi nabi. Apakah ini mendiskreditkan Nabi? Enggak kan? Malah di tafsir yang lainnya juga disebutkan, yaitu bahwasanya yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW itu berada di kaum yang dhalal, tersesat. Fahada, dan Allah memberi petunjuk. Maksudnya apa? Allah memberi petunjuk kepada kaum itu lewat Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak sekali tafsir-tafsir yang intinya makna dhalla itu bukan tersesat seperti orang tersesat salah jalan,
jalannya menuju neraka tersesat kemudian kembali ke jalan menuju surga, bukan begitu. Nabi Muhammad dari sebelum lahir namanya udah ditulis di atas pintu surga. Nah, itu tadi penjelasan dari Gus Miftah, terus kemudian Ustadz Abdul Somad, Habib Novel, dan juga Habib Al-Habsi. Kita dulu, sewaktu di Jokam itu tidak boleh mendengarkan atau melihat penjelasan dari ulama-ulama luar atau dai-dai di luar Islam Jamaah atau di luar Jokam. Karena apa? Karena takut kita nanti akan terpengaruh, kemudian kita bisa keluar dari hidayah ini atau keluar dari Jokam, dan kalau bahasa mereka itu ya kita murtad dari jamaah atau murtad dari agama Islam. Sejauh pengalaman saya ketika saya mondok atau ngaji di Jokam itu, kita tidak pernah memakai tafsir apapun ya. Kita tidak pernah memakai tafsir Al-Quran manapun. Ya karena apa? Karena kita itu terdoktrin dengan istilah mangkul, bahwa keterangan atau penjelasan atau ngaji Al-Quran di dalam golongan kita atau di kelompok Jokam ini, yaitu kita sudah yang paling benar. Kita sudah mangkul bersanad mutasil sampai Rasulullah SAW. Dan kemudian kita tidak boleh melihat atau mendengarkan atau ikut pengajian di luar komunitas kita. Sebenarnya setiap manusia itu memiliki akal yang pasti bertanya-tanya lah. Kenapa kita kok tidak boleh ikut ngaji di golongan yang lain? Apakah ustadz atau dai di luar Jokam itu tidak mangkul, tidak memiliki sanad, ya kan? Dan apakah yang memiliki sanad penjelasan Al-Quran itu hanya berada di Islam Jamaah atau berada di Jokam? Harusnya kita itu pasti bertanya-tanya lah. Akal waras kita itu pasti bertanya. Naluri kita lah sebagai manusia itu pasti bertanya. Nah, kemudian kita lihat, kita perbandingkan penjelasan dari ulama Pakubumi ya, yang sekelas Pakubumi aja menjelaskan seperti itu baru satu ayat saja loh. Ini belum yang ayat yang lain yang wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah dengan talinya Allah dengan cara berjamaah. Ini secara versi mangkulan di Jokam kan seperti itu. Padahal jami'an di sini kesemuanya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Itu penjelasan dari ulama manapun ya seperti itu, kesemuanya. Tapi ya karena versi Jokam ini merasa paling mangkul, merasa paling benar, dan kemudian yang lainnya itu salah. Inilah yang doktrin atau syubhat yang menancap di dalam orang-orang Jokam, dan bahkan juga orang-orang yang keluar pun dulunya pun juga pemikirannya pun juga sama. Di video ini saya tidak ada maksud untuk merendahkan atau menjatuhkan ustadz atau merendahkan keilmuan ustadz, tidak. Akan tetapi seperti yang dijelaskan oleh Habib Al-Habsi ya, bahwa kita itu harus belajar. Jangan sampai kita itu hanya terjemahan saja ya, atau mangkul tafsir perkata itu kan ya, tafsir mufrodat namanya itu, terjemahan perkata itu. Terus kemudian kita berani menyampaikan Al-Quran dan kita tidak tahu tafsirnya. Bagaimana kita terus penjelasannya? Padahal barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ro'yunya, maka dia sudah mengambil tempat di neraka. Apakah kita tidak takut? Kemudian sudah merasa paling mangkul, terus kemudian kita mengajarkan Al-Quran dan kemudian salah. Sekali lagi di video ini saya mengajak untuk saudara-saudara kita yang masih berada di Jokam untuk tidak takut atau berani membuka atau mencari penjelasan dari ulama-ulama yang lain ya. Kemudian jika merasa tidak cocok dengan penjelasan ustadz atau ulama dari Nahdien, coba tanya ke Muhammadiyah. Kalau ke Muhammadiyah tidak cocok, kemudian coba cari ke dai atau ulama Salafi. Atau ini saya tidak cocok nih penjelasan dari ulama di Indonesia, saya pengennya dari yang luar negeri. Oke, kemudian coba lihat referensi lah dari Mesir. Saya tidak cocok nih dari Mesir, saya pengennya dari Yaman. Oke, dari Yaman. Dari Yaman saya tidak cocok, saya pengennya dari Madinah ya, yang dari Mekah Madinah. Oke, nggak apa-apa. Coba saudara Jokam ini bertanya kepada dai-dai atau lulusan Mekah Madinah sana. Itu bagaimana penjelasan dari tafsir-tafsir Al-Quran ya? Nggak masalah.
nggak masalah. Yang penting coba kita perbanyak referensi kita, perbanyak perbandingan kita, ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Nah, kita jangan sampai kita seperti kata dalam tempurung ya, yang merasa sudah paling benar, padahal kita nggak tahu di luar kita itu juga ada ilmu-ilmu yang lain gitu loh. Cukup sekian di video kali ini. Jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru kita. Jika merasa video kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk men-share atau membagikannya ke siapa saja. Wabil khusus kepada saudara kita yang masih berada di Jokam. Semoga menjadi jariah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.